Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1977 sampai bab 1980. Dermaga di Dacen Gudau baru dibangun beberapa tahun terakhir. Fasilitas di sekitarnya masih sangat baru dan belum terkorosi garam laut. Setelah turun dari kapal pesiar dan menuju dermaga, Anda dapat melihat pegunungan di Pulau Dacen di kejauhan, tersembunyi dalam kabut putih. Angin laut bertiup terus-menerus dan udara lembab bercampur dengan bau garam laut. Air laut mengalir ke pantai di bawah kaki, menimbulkan suara gemuruh. Xiao Qi memeluk lengan Ye Chong, dan mereka berdua keluar dari kapal pesiar bersama. Kacamata berbingkai emas mengikuti tidak jauh di belakang mereka, menatap mereka berdua dengan mata penuh kebencian dan kecemburuan. Sebelum semua orang bisa keluar dari pintu masuk dermaga, mereka dihadang oleh sekelompok orang kuat. Pemimpinnya tidak lain adalah Huang Mao, yang pernah dikalahkan oleh Ye Chong sebelumnya. Ternyata Huang Mao kenal dengan beberapa satpam yang ada di kapal tersebut. Meski saat itu ia diusir dari kabin, namun ia tidak keluar, melainkan datang dengan membawa kapal tersebut. Huang Mao bersembunyi di kamar kru, dan lingkungannya secara alami tidak sebaik kabin di atas. Dia telah sangat menderita dan datang ke sini dengan kapalnya, pertama untuk membalas dendam, dan kedua karena dia memiliki pikiran jahat terhadap Xiao Qi. Meski baru bertemu Xiao Qi satu kali dan jarinya diinjak oleh Xiao Qi, Huang Mao sudah terkesan dengan penampilan Xiao Qi dan ingin mendapatkan Xiao Qi. Saat ini, Huang Mao melihat Ye Chong dan Xiao Qi datang dan menunjukkan cibiran. Wanita tua yang telah dibantu oleh Ye Chong sebelumnya dengan hati-hati datang dan berkata, "Anak muda, hati-hati, saya pikir bocah nakal itu ada di sini untuk membalas dendam." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Saya baik-baik saja, kamu pergi dulu." "Bagaimana saya bisa pergi? Saya akan membantu Anda," kata wanita tua itu. Xiao Qi berkata, "Bibi, kamu tidak bisa banyak membantu dengan tetap di sini. Menurutku kamu harus pergi dulu untuk mencegah cucumu diintimidasi oleh pria kuning itu lagi." Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Jadi, wanita tua itu tidak punya pilihan selain membawa cucunya dan pergi duluan. Tapi kali ini, Huang Mao bahkan tidak melihat ke arah cucu perempuan tua itu, karena dibandingkan dengan Xiao Qi, yang pertama tidak menarik. Banyak penumpang kapal yang mengenali Huang Mao, mereka tahu bahwa Huang Mao ada di sini untuk membalas dendam, sehingga mereka segera menundukkan kepala dan pergi. Ketika pria berkacamata berbingkai emas melihat penampilan Huang Mao, bukannya takut, dia malah menunjukkan ekspresi sombong. Dia mencibir dan melirik Ye Chong di sebelahnya. "HMPH, bajingan, bukankah kamu cukup hebat? Mari kita lihat bagaimana akhirmu kali ini." Kacamata berbingkai emas berkata pada diri mereka sendiri. Ye Chong dan Xiao Qi sengaja memperlambat langkah mereka dan tetap berada di belakang. Pada akhirnya, hampir semua penumpang di dermaga telah pergi. Hanya menyisakan Ye Chong, Xiao Qi, dan kacamata berbingkai emas yang menempel di samping mereka dan menolak untuk pergi. Saat ini, Huang Mao Chai datang bersama seseorang. Tangan kanan Huang Mao masih dibalut perban, hanya dirawat sebentar bahkan tidak sempat ke rumah sakit. Dan sekitar 30 orang kuat yang mengikutinya semuanya adalah pekerja dermaga. Huang Mao nongkrong di kapal pesiar dan dermaga sepanjang tahun. Jadi dia punya banyak pengaruh di sini dan dianggap sebagai ular lokal di dermaga. Inilah sebabnya dia berani menganiaya seorang gadis muda di kapal pesiar tanpa kendali. "Hei, kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi," Huang Mao menyeringai. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya yang diperban dan menatap Xiao Qi. "Nak, lihat, kamu menginjakku. Apakah kamu pikir kamu harus memberi kompensasi padaku?" "Ah, aku menginjaknya." "Apa? Aku tidak tahu." Xiao Qi berpura-pura tidak bersalah. "Lalu, bagaimana kamu ingin orang memberi kompensasi padamu?"
Huang Mao tidak menyangka bahwa Xiao Qi terlihat seperti gadis yang mengalami keterbelakangan mental. Dia terkekeh, melihat betapa patuhnya kamu. Kakak, aku tidak tega menghukummu. Kakak, ayo lakukan ini. Kakak, aku akan mentraktirmu makan, oke? Xiao Qi, sebaliknya, berpura-pura menyedihkan, makan saja. Setelah makan malam, apa lagi yang kamu lakukan? Hei, setelah makan malam, kakak akan mengajakmu menikmati lingkaran besarku. Tempat tidur, aku jamin kamu menang tidak ingin bangun setelah kamu berbaring, kata Huang Mao sambil tersenyum cabul. Xiao Qi masih terlihat tidak mengerti, kedengarannya menarik. Beberapa kata dari Xiao Qi ini membuat seluruh tubuh Huang Mao terasa panas, membuat Huang Mao merasa seperti dia akan berhasil. Tapi, Xiao Qi tiba-tiba berkata, adikku Ye Chong mungkin tidak mengizinkanku pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Qi menjabat lengan Ye Chong dan berkata, saudara Ye Chong, bukankah begitu? Ketika kita berada di kapal pesiar, kamu bajingan merusak perbuatan baikku, dan sekarang kamu ingin merusak perbuatan baikku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi, kata Huang Mao. Xiao Qi terus menjabat lengan Ye Chong dan berkata, saudara Ye Chong, lihat betapa galaknya dia, orang-orang takut padanya. Dia juga terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ye Chongxin berkata bahwa Xiao Qi benar-benar tidak menganggapnya terlalu serius untuk menyaksikan kegembiraan itu. Benar saja, Huang Mao menjadi semakin marah. Cao, aku akan menghancurkanmu hari ini. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa merusak perbuatan baikku. Setelah mengatakan itu, Huang Mao melambaikan tangannya dan melihat selusin pria kuat di belakangnya, mengangkat batang besi, palu dan peralatan lainnya bergegas menuju Ye Chong. Xiao Qi mengeluarkan suara, terlihat sangat ketakutan, dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Saudara Ye Chong, lindungi aku. Kacamata berbingkai emas yang bersembunyi di sampingnya menunjukkan senyuman yang sombong lagi. Dalam sekejap mata, orang-orang kuat ini semua dekat dengan Ye Chong, dan mereka juga mengangkat batang besi dan palu. Lalu terdengar suara, dong dong dong, dalam waktu kurang dari 10 detik, selusin pria kuat yang bergegas menuju Ye Chong semuanya dirobohkan. Huang Mao sangat marah, beraninya kamu menolak. Apakah menurutmu kamu akan menjadi hebat jika mempelajari beberapa keterampilan? Setelah mengatakan itu, Huang Mao melambaikan tangannya, ayo, semuanya bersama-sama. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Kali ini, 20 orang kuat yang tersisa semuanya bergegas maju. Namun, meski jumlah orangnya berlipat ganda, mereka tetap bukan tandingan Ye Chong. Masih bertahan kurang dari 10 detik, semua orang jatuh ke tanah, memegangi perut mereka dan meratap. Wow, kakak Ye Chong hebat. Xiao Qi melompat dan bertepuk tangan di sampingnya. Lalu, dia berlari ke arah Ye Chong dan meraih lengan Ye Chong. Saudara Ye Chong, kamu luar biasa. Perasaan dilindungi oleh laki-lakimu sendiri sungguh luar biasa, kata Xiao Qi sambil tersenyum. Ye Chong benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiao Qi, jadi dia harus tersenyum. Kacamata berbingkai emas yang bersembunyi di sampingnya tercengang. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa Ye Chong adalah meriam gunung idiot yang lebih kuat. Namun kini tampaknya mampu mengalahkan lebih dari 30 orang kuat oleh satu orang tidaklah sesederhana menjadi lebih kuat. Orang ini adalah ahli latihan, ya, Anda mungkin telah menyinggung orang yang salah. Orang yang paling terkejut adalah Huang Mao. Dia telah menjadi gangster di dermaga selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu cakap. Saat ini, dia benar-benar bodoh. Dia masih berpikir untuk berhubungan dengan Xiao Qi, dan menatap Ye Chong dengan ketakutan di matanya. Ye Chong dan Xiao Qi juga perlahan berjalan menuju Huang Mao. Kaki Huang Mao sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Sayangnya, Huang Mao lupa bahwa arah dia berdiri adalah pintu, dan Ye Chong dan Xiao Qi hanya bisa berjalan ke sini untuk keluar. Melihat Ye Chong dan Xiao Qi semakin dekat, Huang Mao mundur ketakutan, dan tanpa sengaja jatuh ke tanah. Kali ini,
Huang Mao semakin panik dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan mundur. Tidak, 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 jangan datang. Xiao Qi membuat gerakan membunuh. Bagaimana kalau membunuhnya dengan satu pisau? Setelah mendengar ini, arus hangat mengalir keluar dari celana Huang Mao, dan kemudian area yang luas basah. Ye Chong dan Xiao Qi berjalan mendekati Huang Mao dan memandang Huang Mao dengan jijik. Itu menjijikkan. Xiao Qi menarik Ye Chong dan pergi. Huang Mao ini adalah berkah tersembunyi. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Tapi Ye Chong dan Xiao Qi tidak repot-repot melakukan apapun padanya. Huang Mao baru menghela nafas lega saat kaki kecil Xiao Qi diam-diam menendang batu kecil dan mengenai tangan Huang Mao yang lain. Kerikil Xiao Qi ditembakkan dengan energi nyata, dan kekuatannya begitu kuat hingga langsung mematahkan tangan Huang Mao. Ah, Huang Mao menjerit dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Ye Chong dan Xiao Qi pergi. Oh, ngomong-ngomong, pria berkacamata itu, bukankah kamu bilang kamu akan berurusan dengan Huang Mao jika kamu melihatnya lagi? Sekarang aku serahkan dia di tanganmu. Ayo pergi. Sebelum Ye Chong pergi, dia sengaja menatap Jinsi sambil berteriak ke arah kacamatanya. Faktanya, Ye Chong secara alami tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan kacamata berbingkai emas, dia hanya akan bersuka cita atas kemalangannya. Kacamata berbingkai emas memucat saat mendengar ini. Xiao Qi berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Chong, saya tidak menyadari bahwa kamu cukup jahat." Ye Chong terkekeh, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Pria tidak buruk. Tetapi wanita tidak penuh kasih sayang. Ye Chong saudaraku, aku semakin menyukaimu sekarang," kata Xiao Qi. Setelah mereka berdua pergi, hanya pria berambut kuning dan berkacamata berbingkai emas yang tersisa di dekat dermaga. Kacamata berbingkai emas sudah menyadari bahayanya, dan sementara Huang Mao dan yang lainnya masih meratap di tanah, mereka siap untuk melarikan diri. Sebelum dia bisa melarikan diri dari pintu dermaga, Huang Mao sudah berdiri. "Berhenti, apakah kamu tidak ingin memukulku dengan mata kecilmu? Kemarilah." Saat dia mengatakan itu, Huang Mao terhuyung ke sisi kacamata berbingkai emas. Kacamata berbingkai emasnya seperti sekam, tetapi kakinya seperti timah dan dia tidak bisa berjalan. Segera setelah itu, dia mencium bau yang datang dari belakang, dan kemudian lengan Huang Mao diletakkan di bahu kacamata berbingkai emas. Tangan berambut kuning itu patah dan tergantung di lengannya. Kacamata berbingkai emas juga melihatnya, dan dia masih mempertimbangkan apakah akan kehabisan saat Huang Mao terluka. Namun, sebelum rencananya terlaksana, beberapa orang kuat telah memanjat dan mengelilinginya dengan kacamata berbingkai emas. Orang-orang ini baru saja dipukuli dengan kejam, dan mereka tidak bisa mengungkapkan amarahnya. Sekarang kebetulan ada karung pasir manusia. Bisa dibayangkan betapa buruknya nasib kacamata berbingkai emas nantinya. Tapi Ye Chong dan Xiao Qi belum pergi jauh ketika mereka mendengar jeritan menyedihkan dari kacamata berbingkai emas. Kota Heisui terletak di tepi paling timur Pulau Dacen. Setelah memasuki Pulau Dacen, hal pertama yang Anda lewati adalah resor wisata yang sudah berkembang. Ada pantai tepi laut, hutan dengan deretan pepohonan, berbagai satwa hutan eksotis, serta adat istiadat, dan aktivitas setempat. Di pulau terpencil Dacen hiduplah sebuah klan kuno. Meskipun sangat kuno, perkembangannya sangat lambat dan jumlah orangnya sedikit, selalu menjalani kehidupan yang terisolasi. Awalnya, hal yang paling menarik dari Pulau Dacen adalah pemandangan dan adat istiadat aslinya. Namun kini, karena keuntungannya, orang-orang dari dunia luar masuk dalam jumlah besar dan perlahan-lahan berasimilasi dengan tempat tersebut. Melihatnya sekarang, jejak buatan sangat terlihat jelas di mana-mana. Termasuk mereka yang mengenakan kostum khusus suku lokal, banyak yang menyamar sebagai orang luar. Setelah Ye Chong dan Xiao Qi meninggalkan pelabuhan, mereka naik taksi dan berjalan ke arah timur. Berjalan ke arah timur menyusuri jalan semen yang lebar. Pertama-tama Anda melewati kawasan wisata, lalu memasuki gurun pasir. Sepanjang perjalanan,
sang sopir taksi sangat antusias dan memperkenalkan adat istiadat setempat kepada keduanya. Mereka terus mengemudi dan hendak meninggalkan kawasan wisata. Sopir taksi kemudian bertanya dengan bingung, "Tuan, Nona, mau kemana? Jika Anda mengemudi lebih jauh, Anda harus keluar dari kawasan wisata." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Terus mengemudi." Ketika taksi sopir mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, Nona, Anda tidak akan pergi ke kota Blackwater, kan?" Xiao Qi berkata sambil tersenyum, "Itu benar, kami hanya ingin pergi ke kota Blackwater." Mendengar ini, sopir taksi menelan ludah dan berhenti berbicara. Dia hanya menatap Ye Chong dan Xiao Qi diam-diam melalui kaca spion. Karena di mata orang-orang biasa ini, mereka yang pergi ke kota Blackwater tentu saja adalah orang-orang yang paling kejam. Sopir taksi sangat terkejut. Dilihat dari wajah kedua orang ini, mereka tidak terlihat seperti orang jahat. Kenapa mereka pergi ke Blackwater City? Namun, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Pulau Dacen sangat besar, dan mobil melaju lebih dari 40 menit sebelum mencapai sisi timur Pulau Dacen. Tidak jauh di depan adalah kota Blackwater. Jalan di bawah kaki mereka bukan lagi jalan semen buatan, melainkan tanah tandus dengan pasir di sepanjang jalan. Ketika mobil melaju, banyak pasir yang akan tertendang di belakangnya. Jalannya bergelombang dan mobil oleng saat dikendarai. Terlihat jelas tempat ini sepi. Tidak ada satupun mobil di sekitarnya kecuali mereka. Jika sopir taksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa Ye Chong dan Xiao Qi akan pergi ke kota Blackwater, saya khawatir dia akan menemukan alasan untuk menolak. Sepanjang perjalanan, sopir taksi melaju dengan hati-hati. Ketika mobil sampai di suatu tempat di jalan yang terlihat seperti stasiun tol, mobil itu berhenti. Konon stasiun tol, tapi sebenarnya hanya batu gapura. Ada rumah kecil di bawah batu gapura, tapi tidak ada orang di dalamnya. Rumahnya juga terlihat sangat tua, mungkin karena sudah lama tidak ada orang yang menempatinya. Sopir taksi memarkir mobilnya di sini, lalu berkata dengan hati-hati, "Baiklah Pak, Nyonya, setelah melewati gerbang ini, itu adalah cakupan kota Blackwater. Kendaraan kami tidak diperbolehkan memasuki gerbang ini, jadi keduanya Anda hanya bisa mendapatkan berangkat dari sini." Kemudian, sopir taksi takut Ye Chong dan Xiao Qi tidak bahagia. Jadi dia segera menambahkan, "Namun, Anda tidak perlu pergi jauh, Anda dapat melihat kota Heisui dalam waktu kurang dari 1 kilometer. Baru pada saat itulah kacamata berbingkai emas menyadari bahwa Ye Chong dan Xiao Qi tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan segepok uang, memberikannya kepada sopir taksi, lalu keluar dari mobil bersama Xiao Qi. Setelah keduanya turun dari mobil, pengemudi menginjak pedal gas dan melarikan diri. Ye Chong dan Xiao Qi berjalan ke pintu lengkung batu. Meski terkesan hanya sebuah lengkungan batu yang diletakkan di tengah jalan, namun hal tersebut biasa saja dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Namun, Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam dan luar lengkungan batu itu seperti dua dunia. Meski tidak ada perbedaan antara lingkungan di dalam dan di luar gapura, namun sinar matahari masih terik dan pasir di tanah masih tandus. Namun, begitu memasuki lengkungan batu tersebut, Anda bisa merasakan udara dipenuhi perasaan suram dan menyedihkan. Apalagi dibandingkan dengan bagian pegunungan dan punggung bukit yang tandus sebelumnya, tempat ini lebih sedikit dikunjungi orang. Tanah dijaga dalam keadaan sangat murni, tidak ada bekas injak sama sekali. Ye Chong dan Xiao Qi terus berjalan menuju timur. Benar saja, seperti yang dikatakan sang sopir taksi, mereka berdua melihat sebuah kota kecil yang menjulang tinggi di kejauhan tidak lama setelah mereka keluar. Kota kecil ini tampak seperti titik hitam di cakrawala. Itu seharusnya menjadi lokasi kota Blackwater, kata Xiao Qi. Meski Anda sudah bisa melihatnya dengan mata kepala, seperti kata pepatah, kudanya berlari sampai mati di Gunung Wangsan, namun kenyataannya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Untungnya, Ye Chong dan Xiao Qi bukan orang biasa. Bagi mereka, jarak ini sangatlah mudah. Mereka berdua berjalan dan mengobrol dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit,
mereka telah mencapai sekitar kota Blackwater. Kota Blackwater ini memang layak mendapat tempat yang layak. Di sekeliling kota Blackwater terdapat tembok kota yang gelap, temboknya menjulang tinggi dan kokoh, tingginya 10 meter. Ye Chong dapat merasakan bahwa di kota Blackwater, yaitu area luas yang dikelilingi tembok, energi spiritualnya memang sangat kuat. Namun, energi spiritual di sini kurang memiliki vitalitas, sehingga tanaman yang baik, tanaman dan sejenisnya tidak akan tumbuh. Dengan kata lain, energi spiritual di sini hanya dapat digunakan murni untuk budidaya. Hal ini menyebabkan kemiskinan di tempat ini, seperti yang dikatakan Lin Long dan yang lainnya di awal. Sumber daya di sini terlalu sedikit, yang menyebabkan orang-orang di sini menjadi sekelompok orang yang sangat kejam. Di bawah tembok kota yang gelap terdapat parit selebar sekitar 5 meter. Air sungai juga sangat gelap, bahkan bulu angsa pun tidak bisa mengapung di atas air. Masyarakat awam yang ingin menyeberangi sungai ini hanya bisa melewati jembatan gantung yang ada di gerbang kota. Saat ini, ada lebih dari selusin penjaga di jembatan gantung yang mengawasi mereka. Kekuatan para penjaga ini berada di atas prajurit tingkat surga, dan mereka sangat kejam. Kebanyakan orang yang ingin mendekat akan takut dengan pandangan mereka. Kecuali jembatan gantung dan gerbang ke selatan, tidak ada gerbang di 3 arah lainnya. Ini adalah satu-satunya bagian. Tentu saja tidak mungkin melompati parit dan memanjat tembok kota setinggi 10 meter dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Karena di balik setiap tembok kota, ada puluhan empu yang bersembunyi. Ye Chong bahkan memperhatikan bahwa ada beberapa tuan yang menjaga kota, yang kekuatannya sebanding dengan miliknya. Oleh karena itu, meskipun Anda dapat melewati bahaya alam ini, Anda akan dipukuli sampai mati sebelum dapat memanjat tembok kota. Bagaimanapun, itu diwarisi dari suku keluarga tersembunyi, sehingga bahkan Ye Chong tidak dapat mengetahui latar belakang kota Blackwater. Oleh karena itu, sangat sulit untuk masuk ke kota Blackwater. Ada penginapan lain yang jaraknya lebih dari 500 meter di depan pintu masuk utama kota Blackwater. Penginapan ini sangat sederhana, semuanya terbuat dari rumah jerami, terlihat kecil, namun penuh sesak. Masyarakat yang tinggal di sini adalah mereka yang ingin bergabung dengan Blackwater City, namun saat ini belum memiliki kualifikasi yang memadai. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah penjahat putus asa yang melakukan kejahatan serius di luar dan sedang diburu. Melihat orang-orang ini, Xiao Qi menghela nafas, ternyata ada begitu banyak orang jahat di dunia ini. Orang-orang ini semua berpikir untuk menyelesaikan tugas memasuki kota Blackwater, dan kemudian mereka dapat bergabung dengan kota Blackwater. Ketika Ye Chong dan Xiao Qi sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka tiba-tiba mendengar seseorang tidak jauh dari sana memanggilnya. Tuan Ye, Tuan Ye. Ye Chong menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang memanggilnya ternyata adalah hujan es musim panas. Ye Chong tertegun, mengingat apa yang dikatakan Lin Long dan Spotted Tiger sebelumnya. Mungkinkah pembantunya adalah Xia Binghai? Dengan sedikit kemampuan Xia Binghai, apa yang dapat Anda lakukan untuknya? Ini sudah cukup baik untuk tidak menimbulkan masalah baginya. Ye Chong tidak bisa tidak berpikir. Sementara Ye Chong berpikir liar, Xia Binghai sudah berjalan mendekat. Xia Binghai awalnya mengira Ye Chong akan datang sendiri, tapi dia tidak menyangka kecantikan seperti Xiao Qi akan menemani Ye Chong. Mata Xia Binghai melebar dan air liurnya hampir keluar. Ye Chong menepuk bahu Xia Binghai dan berkata sambil tersenyum, "Saya menasihati Anda, berhati-hatilah, gadis ini tidak mudah dipusingkan. Berhati-hatilah karena dia akan mengebiri Anda dengan satu pisau." Setelah mendengar ini, Xia Binghai dengan cepat menanggalkan pakaiannya, dia memasang ekspresi cabul dan melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya dikirim ke sini untuk membantu Anda." Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa saya mengirim Anda ke sini? Apa kamu bisa masuk dan keluar sesuka hati?" Ye Chong tertegun. Xia Binghai mengangguk dan berkata, "Ya, kami, keluarga Xia, bisa pergi sedekat yang kami inginkan ke kota Blackwater." Kemudian, Xia Binghai memperkenalkan kepada Ye Chong. Sebenarnya,
Karena sumber daya dan lingkungan di kota Blackwater terbatas, terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan kota Blackwater sekarang. Jadi jika Anda ingin memasuki kota Blackwater sekarang, Anda harus melewati misi untuk memasuki kota tersebut. Hanya mereka yang menyelesaikan misi yang berhak memasuki kota Blackwater, dan tinggal di sini. Orang-orang di hotel adalah semua orang yang ingin masuk ke kota Blackwater, tetapi belum menyelesaikan misi mereka. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, apa misi untuk memasuki kota Blackwater? Xia Binghai melompat keluar dari tangannya di dalam. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Ye Chong melihat beberapa baris tertulis di kartu. Mereka yang ingin bergabung dengan kota Blackwater harus membunuh 45 orang terlebih dahulu sebagai sertifikat masuk ke kota. Kamu ingin membunuh 45 orang? Xiao Qi merasa sulit dipercaya. Xia Binghai mengangguk, ya, jika Anda ingin memasuki kota Heisui, Anda harus mengajukan petisi. Ye Chongxin berkata, kota Heisui memang tempat yang sangat kejam. Jika Anda ingin memasuki kota Heisui, Anda harus membunuh 4 orang terlebih dahulu. 15 orang, misi semacam ini benar-benar belum pernah terjadi. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia bertanya kepada Xia Binghai, mengapa kamu bisa memasuki kota Blackwater dengan santai? Mungkinkah kamu membunuh 45 orang? Ye Chong tidak tahu bahwa Xia Binghai adalah orang seperti itu. Xia Binghai melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak, 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 saya bukan orang seperti itu, sebenarnya. Itu karena keluarga Xia saya memiliki hubungan dengan beberapa pedagang besar di kota Heisui, dan saya telah berinvestasi banyak uang di dalamnya, sehingga keluarga Xia kami dapat memiliki hak istimewa di kota Blackwater. Ye Chong mengangguk, saya mengerti. Namun, sekarang kembali ke masalah lama. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas memasuki kota, Anda perlu membunuh orang. Tapi di mana harus membunuh mereka? Bagaimana dengan begitu banyak orang? Terlebih lagi, Ye Chong bukanlah orang yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Pada saat ini, Xiao Qi tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ayo kembali dan bunuh Huang Mao dan kelompoknya. Itu hampir cukup. Ada lebih dari 40 orang. Jika tidak cukup, kami akan membunuh beberapa lainnya. Menghadapi Xiao Qi yang tampak serius, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berkata, meskipun orang-orang itu penuh kebencian, mereka tidak ditakdirkan untuk mati. Jadi kita tidak bisa membunuh mereka. Xiao Qi menghela nafas, itu tidak akan berhasil. Tidak ada yang bisa kita lakukan, dan kita tidak akan bisa melakukannya. Masuk. Ye Chong memandang Xia Binghai dan bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Xia Binghai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah perintah kematian dari kota Blackwater. Setiap orang luar yang ingin memasuki kota harus pertama bunuh 45 orang. Sebenarnya, kota Blackwater juga untuk mencegah mata-mata dan sejenisnya menyelinap ke kota Blackwater. Lagi pula, bagi mereka yang putus asa yang sangat kejam, membunuh tidaklah sulit, hanya mereka yang benar dan memiliki dendam terhadap kota Blackwater tidak akan membunuh orang. Meskipun metode kota Blackwater sederhana dan biadab, namun tetap dianggap sangat efektif. Xiao Qi menggelengkan kepala kecilnya. Tetapi, saudara Ye Chong tidak ingin membunuh siapapun. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chong berkata, tidak mungkin bagi saya untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Untuk tujuan ini, saya akan melakukannya. Cobalah dulu. Bisakah kamu membuat mereka terkesan dengan uang? Jika tidak berhasil, maka aku tidak keberatan memaksaku masuk. Mendobrak dengan paksa? Apakah ini mungkin? Xiao Qi sedikit khawatir. Xiao Qi, yang tidak takut, mengatakan ini untuk pertama kalinya. Xia Binghai juga berkata, ya, Tuan Ye, Anda tidak tahu betapa kuatnya orang-orang di kota Blackwater. Ini bukan pilihan yang bijaksana. Ye Chong juga tahu betapa kuatnya kota Blackwater, tapi dia dengan percaya diri masuk ke dalam mendapatkan di dalamnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Ye Chong berjalan menuju penjaga di ujung jembatan. Begitu Ye Chong sampai di jembatan, dia dihentikan oleh penjaga. Berhenti, kamu ingin memasuki kota. Apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Kata penjaga itu tanpa basa-basi.
Ye Chong mengeluarkan kartu bank sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ada 1 juta di kartu ini. Perlakukan saja itu sebagai minuman untuk saudara-saudara dan hadiah pertemuan untukku. Aku tidak suka masalah, membunuh orang atau sesuatu seperti itu. Terlalu merepotkan. Bisakah Anda membantu?" Tanpa diduga, penjaga itu memilih untuk menutup mata terhadap uang di tangan Ye Chong. Dia mengutuk, "Keluar dari sini. Jika kamu ingin masuk, pergi dan bunuh 54 orang. Lalu pergi ke samping untuk menebus izinnya. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan yang tidak benar ini. Jika kamu main-main di sini lagi, aku akan menikammu sampai mati dan meninggalkanmu dalam kesulitan, air sungai." Tampaknya orang-orang ini tidak tertarik pada uang dan hal-hal lain. Lalu, Ye Chong mengangguk dan menyimpan kartu banknya. Karena uang tidak cukup, Ye Chong harus memaksakan jalannya. Xiao Qi dan Xia Binghai berada di belakang, menatap Ye Chong dengan gugup. Karena mereka tahu bahwa begitu mereka mengambil tindakan, segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Ini kota Blackwater itu diturunkan dari generasi ke generasi dari tuan dari keluarga kuno yang tersembunyi. Jika Anda benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir peluang untuk menang tidak bagus. Dan saat Ye Chong hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. "Hehehe, kakak-kakakku mendapat banyak hal hari ini." "Benar. Haha, kita bertemu sekelompok bos besar. Kali ini kita telah mengumpulkan 45 orang. Saudara bisa memasuki kota Heisui bersama-sama." "Haha, ketika kita memasuki kota Heisui. Di masa depan, siapa yang bisa mengendalikannya dalam hal ini dunia? Kita." "Itu benar. Dunia luar tidak bisa mentolerir kita. Ayo datang ke kota Blackwater. Setelah kita mengolah diri kita sendiri, kita akan membalas dendam pada bajingan yang menentang kita." Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat sekelompok bajingan pria jangkung itu berjalan dengan dominan menuju kepala jembatan. Dan masing-masing orang bertubuh besar ini membawa karung di punggungnya. Karung itu berlumuran darah dan terlihat sangat menakutkan. Rupanya, Ye Chong juga mengetahui bahwa orang-orang ini adalah sekelompok pembunuh yang telah menyelesaikan misinya ke kota. Mungkin ada banyak kepala di dalam tas yang mereka bawa di punggung. Sekelompok besar orang, berapa banyak orang tak bersalah yang harus dibunuh? Memikirkannya saja membuatku merasa sedikit menakutkan. Ye Chong sedikit mengernyit, harus dikatakan bahwa orang-orang tangguh ini adalah sekelompok orang yang sangat kejam. Mereka telah membunuh begitu banyak orang, seperti menginjak-injak semut sampai mati, dan mereka masih tertawa dan bercanda. Mungkin orang-orang inilah yang benar-benar cocok untuk kota Blackwater. Saya melihat orang-orang kekar ini berjalan ke paviliun kayu di sebelah jembatan. Seorang lelaki tua berjas tang sedang duduk di belakang meja dengan menyilangkan kaki. Setelah pemimpin lelaki kekar itu lewat, dia melemparkan tasnya ke kaki lelaki tua itu. Orang tua itu berdiri, berjongkok, lalu membuka tas dan melihatnya. Dia menutup hidungnya terlebih dahulu, jelas merasa tidak nyaman dengan isi tas itu. Kemudian, lelaki tua itu membenamkan kepalanya ke dalam tas dan menghitung dengan cermat. "Tidak perlu dihitung Pak Tua, tepat 45. "Tidak. Aku membunuh satu lagi. Jadi aku memberikannya padamu." "Haha," pria besar itu tertawa. Orang lain di belakangnya juga tertawa. Orang tua itu menghitung lama sekali dan menemukan bahwa nomornya oke. Jadi dia memberi isyarat kepada kedua penjaga itu dan mengambil tasnya. Ini bisa dianggap menyelesaikan misi ke kota. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan tanda bulat berwarna hijau dari bawah meja, seukuran kepalan tangan. "Ini adalah token yang bisa masuk ke kota. Dengan token ini Anda bisa masuk ke kota Blackwater." Ketika dia melihat token itu, mata pria besar itu berbinar. Dia sangat gembira dan mengambil token itu. Kemudian, lelaki besar kedua juga datang untuk menyerahkan tugas, diikuti oleh lelaki ketiga, keempat. Total ada lebih dari 50 lelaki besar, dan mereka semua memberikan tas di tangan mereka kepada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu manusia memberikannya kepada mereka masing-masing, sebuah tanda untuk memasuki kota. Ini membuktikan bahwa mereka telah mencapai misi mereka. Setelah itu,
Rombongan orang ini berjalan menuju jembatan satu papan dengan penuh kemenangan. Semua orang menghampiri Ye Chong. "Minggir, kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh yang lain," kata pria kekar di depan. Ye Chong bertanya dengan dingin, "Kamu membunuh begitu banyak orang hanya untuk mendapatkan merek ini?" Pria kekar itu tertawa dan berkata, "Tentu saja. Dari mana kamu datang untuk membunuh koin? Dan kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Aku senang hari ini. Dan jika aku tidak mengenalmu, keluar dari sini, pada saat ini." Ye Chong tiba-tiba tersenyum, Aku ingin memasuki kota. Tetapi misiku belum selesai." Bersambung.